Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Manglur, Waalaikumsalam Manglayang warahmatullahi TV wabarakatuh. dimanapun berada. Nah, kenapa di UMKM JTH Pandawa ini ada listrik, ada apa ini? Ini ada angklung, apa hubungannya dengan angklung? Ini jenis musik nih. Nanti kita akan broadcast juga tentang ini. Apa saja sih yang ada di sini? Ada coklat, ada panganan. Ini salah satu di antaranya ada Paruhiat nih. Kita tanya langsung kenapa beliau ini mau bergabung dengan JTH Pandawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayek sadayana. Abdi atau saya datang pertama ke tempat kumpulan Papa Yayat di Turangga ieu. Tadina ikutan pengajian ya, Nah, kebetulan dari kumpulan pengajian ini ya tadi yang disebutkan merancang karena banyaknya sekali ekonomi yang dari bawah, yaitu yang tadi sebut kasarnya rongsokan. Kumaha korongsokan eta amun cek lagu Malaysia macena debu jadi permata gitu, debu jadi permata. Jadi permata luar biasa ya. Jadi kumpulan-kumpulan debu-debu kumaha jadi permata. Akhirnya muncullah yang namanya tadi disebut sama pimpinan kita namanya Mbak Peri, yaitu JTH Pandawa yang ditargetkan visi misinya yaitu jasa untuk pengelolaan UKM dan segala macamnya yang ya umumnya disebut biro jasa atau disebut kasarnya broker lah. Ya. Orang sadayana jadikan broker ya. Alhamdulillah karena sebenarnya saya di rumah juga jualan lampu atau listrik ya. Kebetulan dengan kumpulnya sama rekan-rekan saya berharap usaha saya bisa maju. Amin. Karena seperti tadi dibilang banyak yang punya kemampuan untuk marketing tapi untuk menjualnya Tidak ada barang. Ya, saya siapkan barang-barang. Kebetulan saya di rumah itu buka grosiran lampu dan alat listrik. Contohnya ini lampu disco. Oh, lampu disco ada ya. Nah, ini lampu untuk emergensi. Nah, Maksudnya dan banyak lagi. Per item atau bisa instalasi per rumah atau gitu gimana, Pak? Saya jual untuk ada yang biasa beli ke tempat saya tuh sales, ada gitu. toko yang beli, Gitu. ada konsumen langsung. Artinya ada kemungkinan yang lain juga Bisa. ikut Jadi berpartisipasi, rekan-rekan yang punya kemampuan untuk marketing bisa jadi sales. Nah, jadi sales dengan harga yang relatif bisa bersaing dengan yang lain. Kemudian kebetulan ada lagi yang nyambung kemarin itu dari ya yang senang ke seni. Nah, senang ke seni namanya Haji Endah di Ciganitri GBA Tilu. Nah, kebetulan dia memproduk ini angklung ini, suara-suaranya bagus sekali. Ya, kita berharap sama-sama untuk mengembangkan seni Sunda ini sesuai dengan nama komunitas kita Pandawa. Oh, jadi bisa apa aja ya Nyambung yang dimanfaatkan oleh ini dengan ya. komunitas. Mudah-mudahan cita-cita memajukan seni Sunda di orang ataupun di dunia bisa terlaksana dengan komunitas tadi, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang terpuruk tidak kedengaran seni Sunda bisa kedengaran mancanegara. Nah, cukup sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para audiens sadayana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nya dinu dinten ieu sonten ieu urang biasa riung mumpulung dalam rangka kahiji silaturahmi, kedua kita memperkenalkan produk yang akan dibantu oleh JTH Pandawa. Karena orang-orang produksi ini bingung kemana kita menjual barang ini, sementara bisa diproduksi ya dari bahan baku sampai selesai sampai finishing, tapi
waktunya kita menjual, nah bingung. Ya alhamdulillah dengan adanya JTH Pandawa ini akhirnya kita bisa berkolaborasi. Amin. Karena JTH Pandawa itu mungkin akan menjalankan ya tadi Nusron Pak Yayat memfasilitasi atau jembatan untuk memasarkan produk-produk yang memang belum ada di pasaran. Nah kita buka jebolan-jebolan pasar yang baru supaya memperkenalkan produk-produk kita dengan luas. Terutama saya punya produk coklat dengan bubuk coklatnya. Kita kemas, kita wadahin dengan rapi, kita jual per kemasan bisa, per rosin bisa. Makanya kalau mau berminat silahkan hubungi ke. Harganya terjangkau, Pak. Kalau harga terjangkau di bawah pasar, Pak. Ini segmen mana ini? Segmen bisa luar kota, bisa dalam kota, bisa juga Ya, keluar. artinya segmen kalau usia ini usia berapa? Kalau ini? usia dari mulai tingkat anak-anak Sampai tua bisa ini? sampai tua sambil nonton TV kita sore-sore Berarti ngemil cemilan coklat nih, cemilan. Oh, gitu. Cemilan. Jadi mulai tingkat SD atau PAUD sampai bapak-bapak manula aki-aki tetiap tegaduh waos oke mangga. Oh gitu. Anda jamin enak ini, Pak. Insya Allah. Nah, begitu para hadirin. Manggur, produk gitu. Pak Yayat ini. Hiji kedua ya Ranginang teh ye. Ranginang juga. Ranginang. Produksi apa aja nih? Dah. Oh, Ranginang. Ini Dari produksi. dikemas ke mana? Produknya belum dikemas pakai merek. Oh, belum Mungkin pakai dikemas. Pandawa nantinya. Oh, begitu ya. Ya. Alhamdulillah. Raos ketan teh karaos pisan. Iya, di samping itu apa lagi, Pak? Di samping ini ada lanting, Lanting. lanting. Siap luncur nih produk. Siap meluncur. Wah, Bang. begitu. Jadi para pemirsa Plus nelayan. bawang goreng. Bawang Waduh, bawang goreng. Segala ayahnya. Bawang goreng mantep. Ngan teu gaduh Merah. kemasan merah. Badan kemasan. Paling Ya, oke kita- nanti pakai Pandawa. Action ya. Oke, Mang Lur, Mang Bro, kita tanyakan langsung nih ke amirnya nih, ketuanya nih, JTH nih, Coach Perry nih, gimana nih menyikapi produk-produk yang datang ke JTH itu seperti apa? Mungkin beliau lebih gentle dan parele. Ini bahasa Inggrisnya begitu, gentle dan parele. Jadi biar tegas. Jadi apa gitu? Wacana bukan wacananya, langkah kecil yang akan dilakukan oleh beliau dan teman-temannya. Yuk, gimana nih, Coach Perry? Waduh, alhamdulillah. Ini pertemuan yang kedua ya, Kang ya? Kedua, Aduh. kita mau maraton juga bisa. Bisa maraton juga. Oh, gitu. Kemarin kita baru sekilas masih sono sebetulnya. Masih sono ya? Cuman Ya. punten karena ada banyak yang harus dikunjungin, jadi biasa lah ya. Oke. bisa ketemu di sini ya. Bisa Alhamdulillah ketemu lagi, silaturahmi lagi alhamdulillah ya. sama kesepuhan. Ada Pak Ruhyat, Kang ya. Ruhyat, ini luar biasa nih. Pemirsa Sadayana Manglayang TV, Mang Lur, Mang Bro. Mang Lur, Mang Bro. Nah itu. Ya, Biar disapa semua. biar ya. disapa. Oke. Nah, tadi sekilas tentang bagaimana sih langkah kecil. Karena kita tidak mau melakukan hal yang besar dulu. Harus memulai dari suatu hal yang kecil. Hal yang kecil. Betul. Nah, sesuai dengan falsafah dari Pandawa, JTH Pandawa, bahwa kita itu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi ada. Kalau kita memasarkan produk yang sudah branding mah, sepertinya tidak akan datang ke Pandawa mungkin ya. Betul. Ya. Gampang aja Itu ya. mah sudah masuk ke distributor besar, sudah masuk ke perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, seperti beliau sebagai salah satu distributor alat-alat listrik ya, Kang Tariat ya. Jadi beliau juga sebagai salah satu pengusaha listrik yang mencoba untuk bergabung dan yang luar biasanya lagi memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk berkarya Berkarya. di JTH Pandawa. Jadi saya makasih banyak nih dari Pandawa, mengucapkan terima kasih kepada Pak Ruhyat yang sudah berkenan, salah satu pengusaha alat listrik ya Kang ya, Alat listrik, betul. yang berkenan bergabung di JTH JTH Pandawa. Pandawa Community. Nah, saya sekilas cerita nih Kang Ya. Boy, bagaimana pelaku UMKM produknya itu bahkan belum ada merek-mereknya acan. Belum ada mereknya ya. Belum ada mereknya. Ya. Kalau misalnya barangnya sudah mereknya bagus, Ya. kan sudah beredar di pasaran. Betul. Nah, pertanyaannya, saya pengen memasarkan, tapi saya tidak tahu gimana caranya. Hmm. Bahkan saya juga tidak ngerti ini gimana caranya. Nah, di JTH Pandawa kita juga bantu Kang Boy. Oh gitu ya. Dari mulai bagaimana mendesain Mendesain.
kemasan produk, Ya. membantu masalah perizinannya. Sampai perizinan. Sampai perizinannya kita bantu. Ini kalau skalanya sampai ekspor juga bisa ini. Oh apa bisa, tidak? bisa. Bisa ya? BPOM. BPOM, halal, kemudian PIRT, PIRT, ya. itu semua kita bantu juga, kita fasilitasi. Jadi intinya mah legalitasnya kita siapkan. Betul. Jadi legalitasnya kita persiapkan. Bahkan buat teman-teman UMKM nih yang perlu pelatihan teknis, kita juga bikin pelatihannya. Apa aja itu pelatihan? Misalkan pelatihan pembuatan kemasan. Oh, ada pelatihan. Ada pelatihannya. Oh, gitu. Bahkan pelatihan menjahit. Menjahit. Nah, Oh, itu ada. kita bikinkan pelatihannya. Ya, ya. Ada pelatihan kalau yang lebih tingkatan lagi pelatihan pembuatan bisnis plan. Bisnis plan seperti marketing Se- digital marketing dong kan? Nanti itu ujungnya. Oh, ujungnya ke Ujungnya. sana. Nah, setelah itu ada juga pelatihan bagaimana memasarkan. Nah, ini yang menarik. Kemarin kita pernah bikin pelatihan digital marketing. Oh, sudah dilakukan? Oh, sudah. Kemarin kita kerjasama sama IKAPI. Apa itu IKP? IKAPI itu Ikatan Penerbit Indonesia. Oh. Jadi seluruh penerbit di Indonesia itu ada sebuah wadahnya. ada sebuah Nah, wadah namanya IKAPI. IKAPI. Kebetulan beliau juga salah satu mitra kerjasama dengan kita, dengan JTH. dengan ini. JTH Pandawa. Pandawa ini. Ya, bahwa kita bisa memfasilitasi dengan berbagai pihak untuk bisa bekerja sama. Nah, jadi selain dengan IKAPI, kita juga kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan, perbankan dan non perbankan. Di Nah. antaranya Salah satu di antaranya kita juga bekerja sama dengan koperasi, Kang. koperasi. Ya. Nah, untuk memberikan akses permodalan. Oh, jadi memberikan Oh. akses permodalan juga ini. Iya, kadang-kadang kan Oh. si pelaku UMKM tuh lagu lamanya Betul. udah produksi ujung-ujung nama modal deui Oh, wae. gitu. Jadi ini JTH Pandawa ini menyediakan Menyediakan fasilitas juga seperti itu ya. fasilitas sampai dengan permodalan Betul, betul. A sampai Z. dari A sampai Z. Bahkan gitu ya, koperasi ini adalah koperasi produsen. Gitu ya. Iya. Jadi salah satu koperasi yang bekerja sama dengan kita Mhm. namanya ada boleh disebutin ini? Ya boleh di antaranya. Oh, di antaranya Misalnya. saja gitu ya. Namanya adalah Koperasi Mustika Bakti Persada. Beralamat di Salah satu koperasi Salah satu koperasi. yang nasional. Jadi anggotanya nasional nih, sudah lebih dari 8.000 anggotanya. Oh, luar biasa ya, luar biasa. Kantornya di Jalan Jenderal Sudirman. Oh, gitu. Di antaranya Di berkolaborasi. antaranya ya. berkolaborasi dengan Oh, JTH Pandawa. Nah, ini juga sebagai salah satu akses akses ya. pemasaran. Nah, karena Oke, oke. JTH koperasi ini sendiri beliau sudah ekspor. Sudah ekspor ya? Sudah ekspor. Sekarang sudah ekspor. Bahkan kami juga sedang persiapan untuk ke Belgia Ke Belgia. Ya, Apa itu di antaranya? untuk kita kirim kopi dan rempah-rempah. Kopi dan rempah. Kopi dan rempah. Jadi Jadi kalau saya punya kopi bisa. oh dong bisa, sekarang? bisa. Saya punya produk. Aduh, masya Allah, ini Asli. luar biasa. Ini kenapa saya senang bergaul dengan Manglayang TV? Segala ya. Karena Manglayang TV itu segala ayah. Nah, ini sangat luar biasa, Siap. gitu. Termasuk juga, nah tadi nih menjawab pertanyaan dari Kang Boy. Ya. Bagaimana langkah kecil kami Ya. supaya kami bisa memasarkan dan membantu teman-teman pelaku UMKM. Betul. Kalau yang sudah besar mah mungkin tidak akan kita bahas, tapi kita akan coba Ya. mengupas dari pengusaha-pengusaha yang mikro, Mikro ya. kecil dan menengah. Makanya kita bantu teman-teman UMKM. UMKM. Oh. Kadang-kadang juga masih banyak yang bingung, Kang Boy. Betul, betul. UMKM tuh naon gitu. UMKM tuh lembaga, saya pengen gabung dengan UMKM. Naon UMKM? Nah, UMKM teh apa? Makhluk semacam apa? Makhluk semacam Gitu. apa? Padahal yang namanya UMKM adalah semua unit usaha. Semua unit usaha. Nah, ini buat pemirsa pemirsa TV Manglayang TV. Biar jelas. Biar jelas juga. Jangan sampai salah kaprah. Oh, saya pengen gabung dengan UMKM. Iya. Bukan. Selama teman-teman Baraya memiliki usaha, baik itu jasa ataupun produksi, Iya. itu disebut dengan UMKM. Makanya ada UMKM. Ada usaha. Usaha mikro, Mikro, kecil, kecil, menengah. menengah. Nah, kalau pemerintah mah gampangnya itu membedakan dengan dari sisi omset yang paling gampang. Betul, dari omset. Dari omset aja. Kalau usahanya usaha mikro, itu usahanya omsetnya di bawah 300 juta per 300 tahun. Tahun. Nah, jadi kalau misalnya ada pengusaha nih
omsetnya 300 juta, kurang ya 300 juta per tahun. Ya. Itu berarti masuknya kelas mikro Mikro, gitu. Nah, bagaimana dengan kelas kecil? kelas kecil. Nah, kelas kecil itu udah di atas 300 Mhm, sampai dengan 5 miliar. 5 miliar. Ya, ini usaha mikro kecil. Ya. Jadi 300 juta sampai dengan 5 miliar. Ya. Ini kalau usahanya kecil. Kecil. Nah, kalau usahanya di atas 5 miliar Mhm, sampai dengan 50 miliar, mhm, berarti usahanya usaha menengah. menengah ya. Nah, kalau udah omsetnya di atas 50 miliar, Ya. berarti sudah dikatakan sebagai usaha pengusaha Pengusaha besar. Nah, jadi kadang-kadang ada juga pengusaha-pengusaha yang merasa, oh saya mah bukan UMKM. Hmm. Nah, berapa omsetnya? Ya paling lah sekitar 100 juta per bulan. Aduh. Kalau Itu 100 juta, masih bisa bergabung gitu sama 100 kita. juta per bulan dikali 1 tahun kan baru sekitar 1,2 1,2 miliar. M. Sedangkan usaha kecil sampai dengan 5 miliar. 5 miliar. 300 juta sama dengan 5 miliar. Berarti masih usahanya usaha Usaha kecil. kecil. Nah, banyak di antara kita itu justru usahanya adalah usaha Usaha mikro. Mikro Mikro yang usahanya omsetnya masih di bawah 300 juta. 300 juta. Nah, muncul pertanyaannya, Coach gimana caranya kami menjual? Menjual. Ya kan? Gimana caranya menjual? Nah, ini ada beberapa metodologi penjualan. Satu, bagaimana kami menjual? Yang pertama kita menjual kepada tradisional market. Tradisional market. Apa itu tradisional market? Tradisional market itu misalkan pasar-pasar, Pasar-pasar. warung-warung, kelontongan-kelontongan. Kelontongan. Contoh misalkan ada coklat nih yang Ya. punya Kasepuhan, punya Nih. Pak Yayat. Kemana sih jualnya produk ini? Bisa nggak dijual ke warung-warung? Bisa. Bisa. Nah, itu berarti artinya kita menjual, membantu, memasarkan kepada warung-warung Warung-warung Nah, tradisional. tradisional. Ini artinya ada yang tahapannya adalah menjual kepada tradisional market. Betul. Kelemahannya dan kelebihannya pasti ada dong. Pasti ada. Nah. Pasti ada. Kelebihannya kalau untuk masuk tradisional market itu tidak perlu perizinan secara Oh, secara lengkap. iya, secara lengkap. Jadi walaupun nggak ada perizinannya, bukan nggak boleh ya, walaupun belum ada perizinannya, ini masih bisa dijual di pasar. Hmm. Contoh misalkan ada produk simping, ada produk ranginang. Ini kan kadang-kadang belum ada perizinannya, tapi masih bisa dipasarkan. Hmm. Nah, kan yang paling penting masih UMKM mah, aduh pangjualkeun heula lah. Daripada nguruskan perizinan kan harus pakai biaya. Betul. Mahal lagi. Jual dulu lah. Jual dulu weh heula gitu. Nah, Crash program gitu. Nah. Cetak jual, cetak jual heula weh heula. Ya. Nah, setelah dia naik kelas, Ya. baru kita bantu pengurusan masalah Perizinan. legalitasnya. Nah, baru setelah ke ke tradisional market, yang kedua ke Modern. modern market. Yang Con- dibutuhkan legalitas. Nah, baru kalau sudah masuk ke modern market, kelasnya udah naik. Hmm. Ada nggak pelaku UMKM yang bisa masuk ke modern market? Contoh, misalkan ini nih, basreng. Kira-kira menurut Kang Boy, bisa nggak ini masuk ke modern market? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Memungkinkan nggak? Mungkin. Sangat memungkinkan. Artinya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Itulah JTH. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pertanyaannya kumaha carana? Nah, kan kayak gitu kan. Nah, makanya kenapa di JTH Pandawa itu sebagai distributor produk-produk UMKM. Di samping kita sebagai broker, Ya. ya kan, kita juga Membantu sebagai legalitas. Konsultan. berarti. sebagai konsultan juga sebagai distributornya, Kang. Betul, betul. Ya kan? Ya, ya. Oh, boleh dibantu nih, didistribusikan. Oh, boleh dengan sangat senang hati. Seperti halnya teman-teman sales. Teman-teman sales juga tidak mungkin bisa berangkat kalau misalnya dia tidak punya produk. Yang ketiga, setelah satu traditional market, yang kedua modern market, Modern market. yang ketiga adalah horeca. Horeca. Apa itu horeca? Hotel, restoran, kantor. Nah, artinya apa? Bisa nggak produk-produk UMKM masuk ke hotel, Hotel, masuk ke restoran, restoran, masuk ke kantor, kantor, atau ada juga yang bilang kafe? kafe. Bisa nggak? Hmm. Sangat bisa. Bisa nggak semua produk-produk ini masuk ke horeca? Sangat memungkinkan.
Nah, ini artinya 3 segmen ini menjadi salah satu langkah kecil JTH Pandawa untuk membantu memasarkan produk-produk teman-teman UMKM yang dititipkan kepada kita, karena kita juga sebagai distributor produk-produk UMKM. Nah, yang terakhir, metodologi terakhir yaitu dengan menggunakan konsep kereselleran atau keagenan. Makanya banyak teman-teman yang bergabung dengan Pandawa yang hobinya jualan, ya kan? Ya. Yaitu dengan menggunakan sistem kereselleran. Nah, makanya ada yang namanya digital marketing. Mereka akan jualan secara digital marketing. Mungkin nanti bab khusus ya, kita akan bahas terkait masalah digital marketing. Begitu ya, para pemirsa, para manglur mangbro di Manglayang TV sepintas nih penerangan tentang JTH Pandawa, betapa curious-nya. Apa itu curious? Penasaran. Nanti kita aduk-aduk lagi, kita bongkar-bongkar lagi masalah ini lebih jelas lagi di episode berikutnya. Sementara ini cukup sampai di sini aja dulu. Oke, manglur mangbro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.